Barang siapa menjual khamar, maka hendaklah dia memotong daging babi atau menghalalkan dagingnya. Waduh, agak serem juga nih ya. Padahal Allah saja secara jelas menyebutkan di dalam Al-Quran kalau babi itu haram. Lalu, apakah pernyataan Nabi itu adalah benar? Simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kalian terhindar dari kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fitri Bercerita. Oke guys, di video kali ini aku akan menanggapi beberapa komentar yang ada di video aku tentang asal-usul pengharaman babi dan juga hikmah di balik pengharamannya yang aku upload bulan lalu. Tapi sebelum itu aku akan sampaikan juga nih beberapa istilah babi yang ada di dalam makanan ataupun minuman, biar kita bisa lebih berhati-hati lagi nih dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi ya guys. Selain itu, aku juga akan sedikit menyampaikan bahwa ada nih satu hadis Nabi yang mengatakan kalau mengkonsumsi babi itu halal, khususnya untuk penjual arak. Waduh, gak bahaya tak? Hadis ini bakalan menjadi sasaran empuk nih bagi kaum misionaris terhadap umat Islam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai bahas di sini. Dalam agama Islam, mengkonsumsi daging babi itu adalah haram ya guys. Hal ini sudah sangat jelas tercantum di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Bulan lalu aku juga sudah sedikit membahas seputar sejarah dan juga alasan pengharaman babi. Dan ada beberapa orang yang juga memberikan komentar yang tidak setuju atas penjelasanku di video tersebut. Jadi untuk kalian yang belum nonton video tersebut ya guys, disarankan setelah ini kalian bisa langsung simak video aku tentang sejarah pengharaman babi dan juga hikmah di balik pengharamannya ya guys. Linknya aku sematkan di deskripsi ya guys. Oke guys, menanggapi komentar yang ada di video aku yang sebelumnya tentang keharaman babi, ada salah satu komentar yang membuat aku justru semakin tertarik nih untuk membahas lebih lanjut lagi. Jadi di komentar itu ada yang bilang, jangan sok-sokan haram lah obat kekebalan tubuh dipakai seluruh manusia di dunia tanpa pengecualian agama. Obat kekebalan tubuh terbuat dari enzim babi. Banyak kok obat yang mengandung babi. Kurang lebih seperti itu komentarnya ya guys. Jadi guys, artinya apa? Kita sebagai umat muslim perlunya kehati-hatian dalam memilih makanan atau minuman sebelum akhirnya kita konsumsi ya guys. Termasuk di dalam memilih obat. Alih-alih untuk menyembuhkan penyakit, ternyata justru malah membawa masalah yang lebih besar lagi. Meskipun memang disebutkan babi bisa menjadi boleh dikonsumsi dalam keadaan darurat, bukan berarti hal itu membebaskan manusia ya kan. Selama ada alternatif lain, pilihan babi untuk dijadikan obat tentu tidak dibenarkan juga guys. Karena itu kita perlu juga nih mengenali kandungan suatu produk makanan, apakah berisi daging babi atau tidak gitu guys. Soalnya ya guys, ada beberapa istilah kandungan babi pada makanan atau minuman tersebut yang mungkin asing bagi kita. Jadi inilah beberapa istilah nama babi yang terkandung di dalam makanan yang perlu kita waspadai ya guys. Yang pertama, pork, yaitu daging yang asalnya dari babi untuk dimasak ya guys. Kedua ada swine, atau istilah yang dipakai untuk menyebut seluruh spesies babi. Lalu ada pig, yaitu babi muda yang beratnya kurang dari 50 kg. Kemudian ada bacon, sow, hog. Kemudian ada juga lard, yaitu produk lemak berwarna putih semi padat gitu ya guys, yang berasal dari pemanasan jaringan lemak babi untuk membuat minyak goreng ataupun sabun. Nah boleh juga nih mulai sekarang saat mau membeli minyak goreng atau skincare gitu ya guys, bisa sambil dicek ulang kembali ya guys, apakah minyak goreng ataupun skincare itu mengandung babi atau enggak gitu loh guys. Kemudian ada juga ham, yaitu bagian daging yang berasal dari paha babi dan biasanya diawetkan gitu loh guys. Nah di Indonesia juga nih ada nih istilah babi, yaitu B2, yaitu istilah untuk makanan yang terbuat dari babi yang ada di Indonesia ini guys. Lalu selanjutnya ada porcine, sesuatu yang berkaitan atau berasal dari babi, umumnya ditemukan pada produk obat-obatan. Nah ini nih untuk obat-obatan, bisa sambil dicek ulang ya guys, kalau perlu ditanyakan juga nih kepada dokternya apakah mengandung babi atau enggak gitu loh guys. Tapi insya Allah sih, karena Indonesia ini mayoritas Islam, pasti obat-obatan yang beredar apalagi sudah berlabel halal pasti aman ya guys. Tapi ini hanya untuk kehati-hatian aja ya guys, agar kita lebih teliti lagi sebelum akhirnya mengkonsumsi makanan, minuman ataupun obat-obatan gitu loh guys.
Sebenarnya masih banyak sekali istilah ataupun nama lain dari babi yang terkandung di dalam makanan ya guys. Lengkapnya akan aku tampilkan di layar ini. Kalian bisa langsung screenshot ataupun di capture gitu ya guys, untuk disimpan sewaktu-waktu sebagai pengingat gitu loh guys. Beberapa waktu lalu aku juga sempat nih membaca salah satu postingan di TikTok. Dia membagikan satu hadis Nabi yang mengatakan barang siapa menjual khamr, maka hendaklah dia memotong-motong daging babi atau menghalalkan dagingnya. Waduh, agak serem juga nih ya guys. Padahal Allah saja secara jelas menyebutkan di dalam Al-Quran kalau babi adalah haram. Jadi guys, perlu diketahui ya guys, kalau hadis tersebut merupakan hadis yang doif. Dikatakan doif karena status sang perawi hadisnya belum terverifikasi secara jelas. Disebutkan di dalam hadis tersebut seolah-olah Rasulullah SAW memerintahkan bagi penjual arak atau khamr untuk menghalalkan daging babi. Padahal Allah saja sudah sangat jelas menyebutkan di dalam Al-Quran kalau daging babi dan juga khamr adalah haram secara mutlak untuk semua kalangan ya guys. Namun terlepas di mana sang kreator mendapatkan hadis tersebut, kiranya sudah sangat jelas ya guys apa niat kreator tersebut, yaitu untuk menanamkan keraguan bagi masyarakat awam atau berniat untuk melakukan pemurtadan. Makanya nih harus hati-hati banget pokoknya guys. Jadi hadis yang digunakan ini adalah hadis yang termuat dalam Musnad Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjual khamr atau arak, hendaklah dia memotong daging babi atau menyembelihnya atau juga menghalalkan dagingnya. Nah, dalam kaidah usul fikih nih guys, dijelaskan bahwa hadis tersebut itu menggunakan metode tahdid, yakni sebuah ungkapan yang berupa ancaman di mana kata perintah pada redaksi terkait dipahami sebagai larangan yang harus dihindari. Contoh nih guys, dalam kehidupan sehari-hari kita aja nih guys ya, misalkan saking gemesnya nih ibu kita memberikan nasihat atau melarang anaknya untuk bermain terus-terusan sampai akhirnya lupa waktu gitu loh guys. Hingga akhirnya ibu kita juga kan sering bilang kayak gini, main terus, HP-nan terus. Atau contoh lain seperti ini, mainkanlah pisau itu kalau kamu tidak takut terluka. Itu bukan berarti kalau sebenarnya ibu itu menyuruh kita untuk main terus atau mainan HP terus ya kan, atau menyuruh kita untuk sengaja memainkan pisau. Justru sebenarnya ungkapan itu adalah sebuah larangan yang ada konsekuensinya. Meskipun kasarnya nih ya, kesannya seperti perintah agar melakukan hal itu ya kan. Contoh lain misalnya dalam surat Fussilat ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sungguh Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kata perintah pada kata lakukanlah bukanlah bermakna secara harfiah bahwa hal itu harus dituruti, melainkan sebuah ancaman atau tahdid yang harus dihindari. Karena di situ juga disebutkan bahwa Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi, perintah dalam hadis tadi dapat disimpulkan juga bahwa secara harfiah makna hadis tersebut bukanlah perintah maupun hal yang harus dilakukan atau diikuti, melainkan itu adalah sebuah ancaman atau tahdid yang harus dihindari dan juga peringatan terhadap dosa yang ada di baliknya. Ini bukan penjelasan karangan belaka ya guys, akan tetapi hadis tersebut juga pernah dibahas oleh beberapa ulama dalam kitab Musnad Imam Ahmad yang ditahqiq oleh Syekh Su'aib Al-Amad. Nah, di dalam kitab tersebut Al-Khattabi berkata, kalimat memotong babi pada hadis ini adalah perumpamaan untuk larangan memakannya, dan maksudnya adalah untuk menegaskan dan memperberat larangan tersebut dengan mengatakan siapa yang dibenarkan menjual arak atau khamar, maka hendaknya dibenarkan juga dia untuk memakan daging babi, karena keduanya sama-sama haram dan juga berdosa. Jadi apabila kita tidak dibenarkan memakan daging babi, maka janganlah kita menjual arak. Dan ini adalah perintah yang bermakna larangan. Begitulah kata Al-Khattabi. Kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang ya guys, memang banyak orang yang merasa enggan atau jijik gitu memakan daging olahan babi. Akan tetapi mereka menganggap sepele atau biasa aja gitu saat mencoba meminum arak atau khamar. Padahal secara dosa, keduanya memiliki kadar dosa yang sama saja ya kan. Sama halnya dengan kondisi ketika dulu, banyak di antara orang menganggap menjual atau mengkonsumsi daging babi itu adalah sebuah aib atau hal yang menjijikan gitu loh guys. Tapi banyak yang menganggap lumrah atau umum penjualan dan konsumsi khamr, begitu loh guys. Jadi hati-hati ya guys, banyak kaum misionaris yang senantiasa mencari celah untuk membuat kebingungan-kebingungan semacam ini. Maka dari itu perlunya mempelajari ilmu agama dengan benar ya guys. Perlunya mengkaji dan meneliti informasi terlebih dahulu agar kita terhindar dari upaya-upaya penyesatannya guys. Wallahu a'lam bishawab.
Oke guys, itu tadi pembahasan mengenai istilah-istilah babi yang ada di dalam makanan dan juga minuman, serta hadis doif yang menghalalkan babi. Sebelum aku tutup video ini, aku ucapkan mohon maaf kepada semuanya apabila ada salah-salah kata dan penjelasanku yang kurang jelas. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam berbuat kebaikan. Jangan lupa klik like dan share-nya apabila dirasa video ini bermanfaat. Terakhir, jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya ya guys, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.